Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dari tanggal 1 hingga 31 Agustus. Setidaknya 14.000 kepala keluarga di Gunung Kidul terdampak kekeringan. Warga Pedukuhan Temu Ireng 2, Kelurahan Girisoka, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul harus mengambil air sungai di Telaga Moto Indro untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari sejak 4 bulan lalu. Setiap harinya, warga mengisi jerigen dengan menempuh perjalanan 1 km untuk mendapatkan air. Sementara untuk kebutuhan minum dan MCK, warga harus menempuh jarak 2 km. Debit air yang mengecil sejak 2 bulan terakhir membuat warga harus merogoh kocek membeli air. Seharga Rp160.000 per tangki untuk keperluan 10 hari. Nonton Jawa nih. Berapa bulan, Pak? Di sekitar 2 bulanan. Ini airnya untuk dikonsumsi minum atau untuk apa, Pak? Untuk ternak Ternak. sama nanam cabai. Untuk nyiram. Iya. Sehari bisa ngambil berapa kali, Pak? Ya, paling 2-3. Keringannya ini sudah 4 bulanan, Pak. Terus nggak ada sumber mata air di Padukuhan Temu Ireng 2. Terus berapa warga yang terdampak? 185-an kakak. Sama sekali nggak punya air. Nggak punya air. Terus untuk konsumsi sehari-hari warga ini Beli tangki itu. berapa itu? Itu satu tangkinya 50 liter tuh 130 kalau dekat jalan. Selangnya dekat jalan, kalau yang jauh bisa 150-160. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. 3 kabupaten dalam status siaga darurat hidrometeorologi, yakni Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman. Setidaknya 14.000 lebih kepala keluarga di 13 kecamatan di Gunung Kidul terdampak kekeringan akibat puncak musim kemarau. Antisipasinya di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyiapkan dropping air untuk kebutuhan darurat kekeringan ini, yang mana di BPBD ada potensi stok untuk dropping 1.000 tangki. Kemudian di kecamatan ataupun kapanewon, di 13 kapanewon yang rawan kekeringan ini ada stok di kapanewon dengan total 2.741. Terkait hal ini, Walhi Yogyakarta melihat kekeringan yang terjadi semakin menunjukkan ancaman krisis iklim yang semakin nyata. Dalam 3 tahun terakhir, wilayah Yogyakarta mengalami kenaikan suhu mencapai 1,4 derajat Celcius. Dari jangka pendeknya memang perlu dimitigasi nih, soal air dan lain-lain gitu. Tapi di jangka panjang itu menjadi penting juga. Benar tadi bahwa ini nggak boleh jadi bencana yang kemudian hanya berulang-ulang seperti ini. Jadi review, monitoring, evaluasi soal kebijakan, soal aktivitas hari ini itu menjadi urgensi yang kemudian harus segera dilaksanakan. Air merupakan sumber kehidupan. Tanpa mitigasi dan upaya nyata, warga akan terus terdampak krisis air. Warga berharap pemerintah segera menyediakan aliran air dari PDAM untuk disalurkan ke rumah-rumah warga. Glenis Oktania dan tim liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan tersambung dengan jurnalis Kompas TV Ahmadi yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ahmadi, selamat pagi. Apa langkah lanjutan dari terbitnya SK status siaga ini yang sudah dikeluarkan terkait dengan kekeringan di Yogyakarta saat ini? Ya, Nada juga pemirsa. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri sudah menyiapkan berbagai skenario, salah satunya untuk menyiapkan 1.000 tangki air bersih yang akan didistribusikan ke masyarakat di 7 kapanewon yang terdampak kekeringan sampai saat ini. Sebagian besar sudah didistribusikan oleh BPBD Gunung Kidul dan 13 kapanewon yang ada di Gunung Kidul sudah mulai mendistribusikan tangki air bersih yang disiapkan. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri masih memiliki
cadangan tangki untuk menghadapi kemarau panjang yang masih diprediksi masih beberapa bulan lagi. Seperti itu, Nanda. Tadi Anda sampaikan ada sebanyak 1.000 tangki air yang memang disiapkan. Sebagian ini sudah didistribusikan. Kemudian singkat saja Ahmadi, gambarkan kepada kami seberapa parah dampak kekeringan yang terjadi sejak 4 bulan lalu ini di sana. Iya, Nanda. Warga di Kabupaten Gunung Kidul sendiri sejak 4 bulan kemarin, mereka harus membeli tangki air bersih untuk mencukupi kebutuhan air di rumah tangga mereka. Satu tangki air biasanya mereka beli sekitar 140.000 sampai 160.000 per satu tangki kapasitas 5.000 liter. Dan itu sudah mereka lakukan sejak 4 bulan kemarin. Di lokasi ini, salah satunya di Kapanewon Panggang ini sendiri, sumber air saat ini sudah mulai mengering. Salah satunya di belakang saya ini di telaga, salah satu telaga atau embung yang ada di Panggang ini kondisinya tinggal sedikit airnya. Dan dimungkinkan sekitar 1 bulan ke depan ini sudah habis. Warga sendiri masih berharap bantuan tangki air bersih dari pemerintah setempat, seperti itu, Nanda. Tadi warga solusinya adalah dengan memberi air bersih, dan memang pemerintah setempat tadi sudah memberikan 1.000 tangki air yang saat ini masih terus berlangsung. Kita harapkan di sana situasinya semakin hari semakin membaik. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Ahmadi melaporkan dari Yogyakarta.